Tahukah kamu kalau Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan satu dari 7 perwira tinggi TNI yang menjadi korban peristiwa G30 SPKI? Ahmad Yani mengawali karir militernya di Dinas Topografi Militer di Malang kemudian Bogor dengan pangkat sersan. Setelah itu pada pendudukan Jepang 1942, Ahmad Yani mengikuti pendidikan Heiho dan masuk tentara peta. Setelah TKR terbentuk, Ahmad Yani langsung bergabung. Karirnya semakin melesat dan diangkat sebagai Menpangan pada 1962 setelah berhasil menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera Barat 1958. Tahukah kamu satu di antara 7 perwira tinggi TNI yang menjadi korban G30 SPKI ada satu nama yang dulunya ingin menjadi dokter. Perwira tersebut adalah Letjen TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono atau MT Haryono dengan pangkat terakhir Maijen. Awalnya pria kelahiran Surabaya 20 Januari 1924 mengenyam pendidikan di LS atau setara SD dan HBS pendidikan setara SMP digabung SMA. Kemudian selepas lulus MT Haryono melanjutkan sekolah kedokteran pada masa pendudukan Jepang bernama Ika Daigaku. Namun baru 3 tahun belajar, MT Haryono memutuskan masuk TKR untuk ambil bagian berjuang di kancah militer. Tahukah kamu selain Brigjen TNI Anumerta Katamso yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan dalam G30 SPKI di Yogyakarta, ada satu nama perwira yang turut menjadi korban. Perwira tersebut ialah Kolonel Anumerta Sugiono Mangunwiyoto dengan pangkat terakhir Letkol dan menjabat sebagai Kepala Staf Korem 072 Pamungkas. Pria kelahiran Gunung Kidul itu mengawali karir militernya dengan mengikuti pendidikan peta saat pendudukan Jepang dengan pangkat Komandan Peleton. Selepas Indonesia merdeka, Sugiono bergabung dengan BKR dan menjabat sebagai Komandan Seksi BKR Yogyakarta. Karirnya semakin berkembang dari Ajudan Komandan Brigade 10 Letkol Soeharto hingga menjadi Kepala Staf Korem 072 Pamungkas pada 1965. Tahukah kamu kalau Brigjen TNI Anumerta Katamso Darmokusumo yang menjadi korban kejinya G30 SPKI merupakan sosok kelahiran Sragen Jawa Tengah pada 5 Februari 1923 dan memulai karir militernya pada saat pendudukan Jepang dengan mengikuti pendidikan militer Tentara Pembela Tanah Air di Bogor. Setelah menamatkan pendidikannya, Katamso diangkat menjadi Budanco atau Komandan Regu di Dai 2 Dai dan di Solo. Pada tahun 1944 pangkat Katamso naik menjadi Shodanco atau Komandan Peleton. Setelah Indonesia merdeka, Katamso bergabung dengan TKR. Karirnya terus melesat hingga berpangkat kolonel dan menjabat Komandan Korem 072 Pamungkas. Tahukah kamu kalau Maijen TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo salah satu perwira tinggi TNI yang menjadi korban G30 SPKI merupakan mantan pegawai pemerintahan saat masa pendudukan Jepang. Sutoyo mengawali karir militernya setelah mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintahan pada tahun 1944 dan memutuskan bergabung ke dalam TKR bagian kepolisian yang selanjutnya berkembang menjadi Korps Polisi Militer. Karir militernya semakin berkembang dari Ajudan Kolonel Gatot Subroto, Kepala Staf CPM, hingga mendapat kenaikan pangkat Brigjen dan menjadi Inspektur Kehakiman pada tahun 1961. Tahukah kamu kalau Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman merupakan satu di antara perwira tinggi TNI yang menjadi korban G30 SPKI? Pangkat S. Parman pada saat peristiwa penculikan dan pembunuhan yang dilakukan pasukan Cakrabirawa yang sudah disusupi PKI adalah Mayor Jenderal dan menduduki jabatan sebagai Asisten 1 Menpangan Bidang Intelijen. Karir militer pria kelahiran Wonosobo yang dikenal sebagai Jenderal Intelijen TNI Angkatan Darat itu harus berakhir pada malam kelam 30 September 1965. Tahukah kamu satu di antara perwira tinggi TNI yang menjadi korban G30 SPKI ada mantan Ajudan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat Perang Ambarawa. Perwira tersebut adalah Letjen TNI Anumerta Raden Suprapto dengan pangkat terakhir Maijen. Suprapto mengawali karir militernya di Akmil Kerajaan Bentukan Hindia Belanda, namun pendidikan tersebut tidak selesai karena pendaratan Jepang di Indonesia. Kemudian Suprapto mengikuti latihan-latihan pemuda yang disediakan Jepang. Pada awal kemerdekaan ia ikut berjuang melucuti senjata Jepang dan bergabung dengan TKR di Purwokerto dan kemudian ikut berjuang bersama Jenderal Sudirman pada Perang Ambarawa.
Tahukah kamu Majen TNI Anumerta Danald Ishak Panjaitan atau DI Panjaitan merupakan satu di antara 7 perwira tinggi TNI yang menjadi korban G30 SPKI kelahiran Bali G, Tapanuli. DI Panjaitan mengawali karir militernya dengan mengikuti latihan Gyugun atau tentara sukarela bentukan Jepang. Kemudian setelah Indonesia merdeka, DI Panjaitan dan para pemuda pejuang kemerdekaan lainnya membentuk TKR dan DI Panjaitan ditunjuk sebagai komandan batalion. Karirnya terus berkembang dari komandan Pendidikan Divisi 9 Banteng pada tahun 1948, Kepala Staf Umum 4 Komandan Tentara Sumatera hingga Asisten 4 Menpangat dengan pangkat Brigjen pada tahun 1962. Tahukah kamu kalau Kapten Zeni TNI Anumerta Pierre Andries Tendean atau Pierre Tendean merupakan satu-satunya perwira muda di antara perwira tinggi TNI yang menjadi korban G30 SPKI dengan pangkat terakhir Letu Zeni. Kapten Pierre mengawali karirnya di Akademi Militer Nasional dan lulus pada tahun 1962 dengan pangkat Letda dan diangkat menjadi Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur 2 Kodam 2 Bukit Barisan di Medan. Kemudian pada 15 April 1965, Kapten Pierre dipromosikan menjadi Letu dan ditugaskan sebagai Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Tahukah kamu dalam peristiwa G30 SPKI di antara nama-nama perwira tinggi militer yang menjadi korban dan diabadikan sebagai pahlawan revolusi, ada salah seorang di antaranya adalah polisi berpangkat Brigadir Polisi yang kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi Aibda Anumerta. Sosok polisi tersebut adalah Karel Satsui Tubun atau KS Tubun. Walaupun bukan menjadi target operasi PKI, KS Tubun yang saat itu bertugas menjaga kediaman Wakil Perdana Menteri II Johannes Leimana yang berdekatan dengan kediaman Jenderal Ahana Nasution harus menerima timah panas di tubuhnya karena mencoba menghalangi gerombolan PKI masuk.